Baik, berikutnya saya izin membacakan rundown urutan acara pada malam hari ini. Praktek meditasi malam hari ini mengambil tema pranayama dan jhana, mengendalikan pikiran menuju kebijaksanaan sejati. Acara yang pertama, setelah peserta bergabung dalam Zoom meeting, yaitu pembacaan tata tertib tadi sudah, dan sekarang rundown akan saya baca. Setelah ini akan ada pembacaan invokasi oleh saya sendiri sebelum memulai sesi eh, meditasi. Kemudian setelah invokasi selesai, akan ada perkenalan dan sambutan dari Ibu Ayu Gembirowati Soekarno Putri selaku pembina masyarakat Teosofi Indonesia pada malam hari ini. Kemudian acara intinya terbagi menjadi dua sesi pembuka, yaitu pemaparan materi secara teori dari instruktur Sister Teresia Yohana, dan sesi inti, yaitu praktek meditasinya secara langsung. Kemudian setelah bermeditasi, nanti pada pukul 21.35 sampai 40 akan saya bacakan kembali afirmasi sebagai penutup, foto bersama, kemudian acara berakhir. Begitu kira-kira rundown pada malam hari ini. Lanjut ke acara berikutnya. Setelah saya baca tata tertib, rundown, dan meeting sudah dibuka, maka berikutnya akan saya bacakan invokasi. eh, kita berdoa bersama-sama. Harap Bapak Ibu untuk mengambil posisi yang rileks, posisi tenang. Kemudian yang mau menyalakan kamera silahkan, yang tidak bisa monggo. Jadi eh, monggo, serileks mungkin. Tarik nafas, hembuskan. Oh hidup tersembunyi yang bergetar dalam setiap atom. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam kesatuan. Semoga masing-masing yang merasa satu denganmu, karena itu tahu ia satu dengan tiap-tiap lainnya. Om Shanti, 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 Om. Baik, eh, kita lanjut ke acara berikutnya setelah eh, bacaan invokasi. Kemudian mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Ayu Gembirowati Soekarno Putri. Beliau merupakan anak bungsu dari Presiden Soekarno yang pada malam hari ini kebetulan sudah menyempatkan untuk mengisi sambutan pada acara praktek meditasi masyarakat Teosofi Indonesia. Nah, izinkan saya membacakan beberapa riwayat hidup ringkas dari beliau. Ibu Ayu Gembirowati Soekarno Putri memiliki nama lengkap Dewi Ayahi Wulandari. Beliau sebelum eh, pada malam hari ini, sebelumnya beliau Ibu Ayu pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Yayasan Lembaga Veteran Republik Indonesia atau LVRI, dan sekaligus sebagai eh, Ketua Manajemen Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan untuk kesejahteraan LVRI. Nah, jadi Ibu Ayu ini sudah berkecimpung lama sekali di dunia pengabdian masyarakat, yaitu khususnya di lembaga Yayasan Veteran LVRI di sini. Nah, kemudian langsung saya persilahkan pada Bu Ayu. Selamat malam, Bu Ayu. Selamat datang. Oh, tampaknya ada sedikit masalah ya, Bu Ayu. Unmute tuh. Oh, sebentar, saya bilang dulu mungkin di unmute dulu ya saya PA dulu. Baik. Saya sebentar ya. Baik, ya sudah bisa di.
Iya, selamat malam Bu Ayu, selamat datang di masyarakat. Selamat malam, Rahayu untuk masyarakat Teosofi Indonesia, khususnya dari Lampung. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Iya, Bu Ayu silahkan nih saya berikan waktu dan ruang untuk memberikan sambutan sebelum acara meditasinya dimulai. Silahkan Bu Ayu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya untuk masyarakat Teosofi Indonesia ini. Semoga dengan kehadiran saya, Putri Sang Proklamator siap artinya menjembatani apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Demikian juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita harus tahu dasar dari asas atau Pancasila ini. Halo, ya. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi pesan-pesan untuk masyarakat filosofi Indonesia ini. Ya, semoga masyarakat Teosofi Indonesia itu kita tetap menjaga ya dari satuan-satuan menjadi persatuan suku, bangsa, adat, dan agama. Kita tetap satu, satu cerita untuk Indonesia. Demikian, Baik. terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Selamat malam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya baik, Rahayu, terima Ayu, kasih. Bu Ayu, terima kasih sudah datang di acara malam hari ini. Terima kasih sambutannya. Mungkin ini ya sedikit tambahan ya bertanya. Eh, Ibu, Bu Ayu, kalau nggak salah saya baca sudah lama sekali ya yang berkecimpung di ini apa Yayasan Lembaga Veteran Republik Indonesia. Jadi kan LVRI kan fokusnya ke pengabdian ya Bu ya. Nah, boleh Ya, diceritakan nggak Bu eh, kisah atau selama Ibu eh, ada di sana, nah apa saja kegiatan pengabdian atau kesibukannya sehingga kok bisa ada hubungannya sama masyarakat filosofi Indonesia. ya baik. Saya artinya diberikan tugas oleh orang tua itu berdasarkan Kepres tahun 19 nomor 103. Nah, Kongres pertama Veteran Republik Indonesia tahun 1956, tepatnya tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari 1957. Lah, itulah dasar artinya di mana saya sebagai apa namanya memegang panji-panji kehormatan dari veteran Republik Indonesia. Sekalipun waktu itu saya mungkin belum lahir, tapi setelah saya lahir tentang Pancamarga ini memang diberikan ke saya amanah, saya mengemban amanah untuk dari kongres tersebut, kongres pertama. Jadi kongres pertama itu dengan surat 103 yang menjadi amanat untuk saya dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, selama ini saya mengelola dari veteran. Veteran ini ada 5, ya. Pertama, pejuang atau PKRI, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, terus Seroja, terus Trikora, terus Trikora dan Damai, Perdamaian. Di perdamaian ini saya tahun 1989 saya dikirim ke Afrika Selatan dalam mengikuti namanya ini pemilihan presiden di Afrika Selatan karena saya memegang keuangan keuangan oleh
Presiden Republik Indonesia. Itu makanya saya berjuang di veteran ini untuk mensejahterakan dari 5 itu tadi, maka masuk dalam Legiun Veteran Republik Indonesia. Jadi kesejahteraan sosial untuk para pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Dan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dikeluarkan waktu itu berdasarkan MUBES tahun 1987 itu di Sumatera Barat, bahwa saya memegang anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk kesejahteraan dari kaum veteran. Dalam kongres pertama yang hadir kongres veteran itu 2.300 anggota veteran, mewakili dari 1 juta veteran yang ada di dunia, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, maka itulah yang disebut Ampera. Saat ini kita juga pegang Ampera ini untuk menyelesaikan hutang-hutang budi kepada para pejuang perintis kemerdekaan. PDI yang terutama itu, jadi PDI itu Perang Dunia I. 1917 itu berdiri dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengakuisisi veteran-veteran tersebut, ya, mengembalikan hak-hak veteran. Tahun 1919 didirikan baru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sampai detik ini artinya untuk mengembalikan hak-haknya veteran ini belum terlaksana yang namanya Ampera, amanat penderitaan. Waktu Presiden Megawati, Kepres nomor 2 tahun 2002, ini tidak terlaksana. Ibarat pekerjaan ini pekerjaan kuda, kudanya kuda yang mati, itu Kepresnya Megawati. Maka dengan kehadiran saya, salah satu dari Putri Proklamator juga untuk membangun, ya, mensejahterakan sosial bagi bangsa rakyat Indonesia khususnya dan bangsa-bangsa. Demikian saya Iya. sampaikan. Baik, terima kasih Bu atas sambutannya. Jadi kalau boleh saya ringkas lagi, Bu Ayu Soekarno Putri ini kan putri bungsu dari Pak Soekarno yang Ya, sudah lama sekali ya berkarir di lembaga veteran dalam mengabdi kepada masyarakat. Nah, kebetulan itu selaras dengan tujuan masyarakat Teosofi Indonesia sebagai masyarakat yang berfokus dalam spiritual dan khususnya pengabdian juga. Nah, kami mengabdi untuk memberikan edukasi secara bebas dan secara tanpa terikat, secara damai dan tujuan utamanya yaitu untuk mencapai perdamaian dan kebangkitan spiritual dan salah satunya untuk mewujudkan keadilan juga mungkin bagi veteran juga. Jadi kita berdua selaras di sini dan demikian salam rahayu Ibu. Nah, kemudian acara selanjutnya setelah dibacakan info terima sambutan dan dari Bu Ayu, kemudian acara selanjutnya yaitu sesi pembuka, yaitu pemaparan materi dari instruktur kita, eh, Bu Yohana Teresia. Silahkan Mbak Yohana bisa langsung mengisi sesi pembukanya di sini. Mbak Yohana kira-kira mau paparan materi dulu atau mau praktek meditasi dulu, Mbak? pemaparan materi dulu, jadi supaya nanti kita masuk ke meditasinya lebih memahami apa itu meditasi dan jalan-jalannya, persiapannya untuk masuk ke meditasi, gitu ya. Oke, iya, Ya, Mbak terima Yohana, kasih ya, silahkan. sambutannya untuk Ibu Bunda Ayu Gembirawati Putri dari Soekarno. Kemudian juga moderator kita Mas Heru, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam persaudaraan untuk Mas-mas, Bapak, Ibu, semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini tentang meditasi ya. Apa itu meditasi? Itu ilmu laku ya, penyatuan sebagai tujuan akhir, yaitu menyangkut tujuan akhir dari laku, yaitu penyatuan dengan hidup yang Sang Ilahi itu sendiri yang tunggal ya. Berusaha menjadi
aku sejati itu ya aku bukan tubuh fisikku, aku bukan emosiku, dan aku bukan pikiranku. Kita ambil cuplikan-cuplikan ya mungkin dalam agama Islam mungkin ada cuplikannya. Dan kami Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian ada lagi cuplikannya, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Itu Al-Baqarah 115. Kemudian ada cuplikan lagi dalam agama Kristen ya, mungkin ini saya ambil kutipannya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tahukah kamu bahwa tubuhmu dan Roh Kudus di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6:19. Kemudian dalam agama Hindu juga ada Tuhan bersemayam dalam diri manusia. Upanishad 1:4-10. Dalam agama Buddha selalu berusaha menumbuhkan bodhicitta. Bodhicitta adalah benih dan benih kebudayaan yang ada dalam diri setiap makhluk. Kemudian dalam agama Taoisme, seorang budiman dalam sehari-hari tidak akan terpisahkan dari Tao atau Tuhan. Kemudian dalam kejawen ya, Aneng siro uga ana pangeran. Pangeran iku adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Dalam dirimu ada Tuhan. Tuhan itu jauh namun tidak berjarak, dekat tapi tidak bersentuhan. Ya, kemudian apa sih langkah-langkah atau persiapan dalam meditasi? Kemudian yang dalam teosofi ya dikutipkan dari Yoga Sutra Patanjali. Kemudian itu ada 8 tahapan tingkatan persiapan untuk meditasi, yaitu yama pertama, yaitu menahan diri, membangun landasan moral. Kemudian niyama itu pendisiplinan diri. Ada kemudian ketiga asana, postur tubuh. Kemudian 4 pranayama, pengendalian nafas. Kelima pratyahara, pengendalian indera. 6 dharana, konsentrasi. Dan 7 dhyana, kontemplasi, meditasi menengah. Kemudian di 8 samadhi atau ekstasis ya. Apa itu yama, pengendalian diri atau moralitas itu terbagi lagi nomor 1 itu ahimsa, yaitu pengendalian diri kita tanpa kekerasan, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam pikiran, baik dalam tulisan kepada semua makhluk ya. Kita berkesadaran dengan ahimsa itu. Setelah ahimsa ada lagi tentang satya, yaitu berkejujuran ya, berbicara apa adanya, tidak dilebih-lebihkan. Mungkin yang sering bergosip ya, kita sering melebih-lebihkan itu ya, dari A menjadi Z ya, itu sering berlebih-lebihkan. Kita berkejujuran, berpikiran apa yang ada dengan tindakan ya, berhenti korupsi, jujur. Kemudian persiapan lainnya ini dilakukan, kesadaran ini dilakukan dalam keseharian, kita lakukan terus-menerus ya. Setelah itu ada persiapan ketiga, yaitu asetya atau pantang mencuri ya. Pantang mencuri, apa yang bukan menjadi milik kita tidak perlu kita akui. Pencuri itu bukan mencuri dalam bentuk benda materi aja, tapi bagaimana kita mengendalikan pikiran kita yang bukan menjadi hak kita, bukan menjadi milik kita, tidak perlu kita akui ya. Dari sekecil-sekecil itu persiapan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah asatya itu ada brahmacarya. Brahmacarya ini pengendalian nafsu akan seks. Sebenarnya sih untuk ajaran ini belum pas untuk manusia dunia indrawi seperti ini, seperti sekarang saat ini. Ini lebih pas mungkin bagi manusia-manusia yang telah lulus ke kelas kemanusiaannya, kemudian masuk menjadi adept ya. Dalam tahapan-tahapan kelas manusia itu seperti teosofi nanti akan kita bahas di lain waktu tentang
tahapan-tahapan kelas itu ya. Ya, Brahmacharya ini memang para siswa agak enggan melakukan kebajikan ini karena mereka merasa akan kehilangan dengan nafsu dunia tentang seks ini jika mereka apa eh, dalam studi ini dia berusaha untuk menghilangkan ini, mereka akan masih ada rasa ketakutan akan kenikmatan ini ya. Bagi para siswa biasanya susah. Namun bagi para penulis-penulis barat lebih membebaskan lagi dengan mereka menyadarinya bahwa melakukannya hanya dengan satu pasangan saja dalam ikatan yang sah, ya dalam ikatan perkawinan yang sah. Mungkin membebaskannya lebih ke seperti itu, tidak mengikat tanpa meniadakan sama sekali, begitu ya. Kemudian setelah di Brahmacharya ada kelima itu aparigraha. Aparigraha itu ketidaktamakan, ya. Tidak tamak seperti apa? Tidak tamak yang menimbulkan keterikatan. Seperti ya tamak itu apa ya? Kurang terus ya. Jadi supaya tidak terikat gitu. Nah, setelah tadi di Yama ada ahimsa, satya, aparigraha, kemudian dan tadi kita masuk ke nomor 2 yaitu niyama. Niyama itu pendisiplinan diri ya. Ini persiapan-persiapan yang kedua untuk meditasi. Pendisiplinan diri itu terbagi dari pertama itu sauca. Sauca itu yaitu kebersihan diri, kebersihan dalam keseharian ini bisa dilakukan setiap hari menyadari hari-hari. Termasuk tadi mungkin dari sekecil apapun kotoran dalam ujung-ujung kuku kita, kita menyadari kadang kan kita wah karena kesibukan untuk kebersihan diri saja kita kadang lalai abai ya dari yang terkecil itu. Selain untuk jasmani kita juga kebersihan pikiran kita juga dari makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, makanan dan minuman. Untuk para yogi, para siswa itu makanan-makanan itu dibagi dalam 3 kelas, yaitu yang pertama tamas. Tamas itu makanan-makanan yang bisa mengakibatkan lamban atau menjadi malas-malesan, ya, termasuk seperti contohnya ya makanan atau cairan yang dingin atau terlalu panas atau seperti susu fragmentasi dan keju juga termasuk jamur di dalam dimasuk dalam kategori ini ya. Jamur itu tamas yang mengakibatkan kita lamban atau malas. Mungkin kalau kita habis makan jamur itu kadang isinya hawanya lemes, ngantuk mungkin. Kemudian makanan yang kedua itu termasuk rajas, yaitu yang aktif atau bernafsu. Jadi kalau kita makan itu tuh inginnya nambah terus misalnya kayak pedas ya, makanan-makanan yang terlalu pedas, makanan-makanan yang terlalu asam atau asin, terlalu panas atau kering ya atau terlalu gosong. Ada yang suka kalau gosong lebih enak gitu ya. Jadi kayak menimbulkan nafsu yang terus kita makan misalnya pedas itu kan jadi nafsunya bertambah ya. Kadang kita nggak nyadari makanan kita berlebih ya. Bawang merah, bawang putih ini termasuk di kategori kedua ini yaitu rajas, ya acar dan juga termasuk di sini. Kemudian ya terus makanan yang bagaimana yang baik untuk tubuh kita yaitu makanan yang menimbulkan keseimbangan untuk tubuh kita, keharmonisan untuk tubuh kita, yaitu makanan-makanan yang murni yang seperti sayuran dan buah yang mengandung banyak vitamin juga seperti biji-bijian ya itu makanan satwik, makanan keharmonisan untuk keseimbangan tubuh. Kemudian setelah itu ya niyama kita masuk ke samtosa ya. Samtosa itu terpenuhinya terpenuhi secara menyeluruh di kalbu kita. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi kita mengatasi seluruh karunia, mengatasi seluruh berkat dan mengatasi seluruh berkah, mengatasi seluruh kebahagiaan. Jadi tidak berkekurangan terus. Jadi memohon berkekurangan terus. Jadi kita bisa mengatasi semua seluruh karunia itu, seluruh berkah dan berkat. Nah,
dengan berpuas diri, kegembiraan itu tercapai. Jadi kita bisa membedakan antara berpuas diri dan kepuasan diri. Jadi berpuas diri itu menjadi diri kita sendiri seperti apa adanya. Jadi bukan bisa membedakan ya antara berpuas diri dan kepuasan diri itu. Kemudian misalnya contohnya gini, gimana ya? Tentang berpuas diri itu misalnya jadi sesuatu jika itu datang ya kita menikmati bersyukur, jika tidak pun ya tidak masalah. Itu mungkin cara gampangnya untuk berpuas diri itu seperti itu. Tidak harus kok nggak datang lo, kok harusnya aku ini dapat rezeki ini, aku nggak jadi, kok nggak ini. Jadi misalkan datang ya sudah kita bersyukur, dan tidak pun ya tidak masalah. Itu dari langkah-langkah berpuas diri ya. Kemudian setelah itu ada tapas. Tapas itu yaitu pemurnian diri secara menyeluruh, ketat, bersaja, tanpa hasrat, tanpa keinginan, tulus ya, murni, tanpa pamrih, tanpa berharap. Meniadakan sifat mementingkan diri sendiri. Ini sadari dari saat ke saat. Ini satu cara proses tahapan-tahapan menuju meditasi. Kemudian setelah itu, kemudian swadhyaya. Swadhyaya itu apa? Belajar studi untuk penalaran merujuk pada bagaimana kita merenungkan secara meditatif mengenai kebenaran-kebenaran yang dibukakan. Jadi kita belajar sendiri itu arif bijaksananya yang telah berjalan di wilayah di mana pikiran kita dapat mengikuti serta hanya hati yang dapat menerima ya. Belajar sendiri dari misalnya kita mengambil makna-makna dari apa yang kita pelajari itu. Kemudian ada iswara pranidaya, yaitu berserah diri secara menyeluruh kepada ilahi ya. Kemudian ada postur tubuh ya, postur tubuh itu mungkin kalau para yogi mungkin ada gerakan-gerakan yang dimana meluruskan tulang punggung kita supaya di situ ada kundalini kita ya, supaya jalannya itu memang sih tidak boleh dipaksakan. Ya, itu postur-postur tubuh itu banyak sekali ya. Itu di mana efisiensi aliran kundalini dan prana serta energi kehidupan itu mengalir secara jasmani. Kemudian nanti nanti kita sebelum meditasi ada asana sebentar sedikit saja ya, paling untuk rileks tulang punggung, dan setelah itu ada pranayama. Nanti kita akan latihan juga pranayama, pernafasan. Pernafasan ini ada beberapa macam, nanti tahapan-tahapannya nanti akan kita lakukan bersama-sama ya. Ini pernafasan ini juga untuk kesehatan baik fisik, mental, spiritual, ini juga ada manfaatnya. Nanti waktu pernafasan jika ada yang merasa panas atau tidak sesuai dengan tubuh, ada merasakan dada panas atau di mana yang nggak enak, boleh berhenti kapan saja ya. Ini sudah saya bicarakan di awal, boleh berhenti kapan saja, enggak usah dipaksa. Ya, kemudian ada pratyahara. Ini pengendalian indera fisik kita ya. Kita berasa mengendalikan dari mata untuk melihat yang baik-baik saja. Kemudian dari berbicara mulut itu kita juga mengendalikan dari yang baik-baik saja, yang tidak perlu kita belajar mengendalikan ya. Semua dari pratyahara ini pengendalian indera. Nah, kemudian dharana, ini konsentrasi, meditasi. Masih belum masuk ke meditasi, dari konsentrasi itu, yaitu dharana berasal dari kata dri, artinya menahan. Jadi apa yang ditahan adalah perhatian seseorang dipusatkan pada objek yang sudah diinternalisasikan. Dharana ini adalah seluruh pengalaman tubuh bebas dari ketegangan otot serta gangguan lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu dhyana. Ini kontemplasi meditasi menengah. Jika ini ya bagaimana? Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian setelah dhyana ke samadhi atau puncak dari meditasi. Ya, pada bagian konsentrasi dan meditasi sudah dijelaskan bahwa konsentrasi dharana mengarah pada meditasi dhyana. Kemudian kita akan melihat bagaimana meditasi dhyana mengarah pada
penyatuan sama di kondisi samadhi dapat tercapai jika semua modifikasi atau vriti dalam kesadaran ini sudah dihentikan melalui latihan-latihan meditasi ya. Ini dari materi ini mungkin masih kita buka dulu sebelum masuk ke pranayama pernapasan. Mungkin ada yang bertanya dulu sampai di sini sesuai dengan materi ya. Moderator Mas Heru. Oh iya, baik. Demikian materi pengantar ya, pengantar sebelum memasuki meditasi habis ini dari Mbak Ina. Nah, beberapa yang saya catat, jadi kan ini ya Mbak ya, ada 7 apa namanya itu Astanga Yoga ya, 7 tangga, 7 tahapan bagaimana jiwa manusia bisa naik gitu ya. Nah, eh, ini kalau saya duluan yang bertanya sambil memantik yang lain boleh Mbak? Ya, silakan Mas Heru. Nah, untuk Iswara Tiga Pranida, pertanyaan aja mungkin ya. iya baik 3 pertanyaan dari dua eh, penonton peserta yang lainnya mungkin ya. Nah, kalau dari saya Iswara Pranidana Mbak, saya mau nanya tentang ini Iswara Pranidana yang barusan dijelaskan Mbak Ina itu tentang keberserah dirian ya. Nah, kalau di Islam agama saya kan ada tawakal namanya ya. Sama seperti santosa, syukur dan lain-lain. Nah, bisa ini nggak Mbak kasih perbedaannya kepasrahan Iswara Pranidhana yang bagus tuh seperti apa dalam artian keberserah dirian yang positif, kepasrahan yang positif sambil berkembang sama kepasrahan yang nihil yang nol itu Iswara Pranidhana yang negatif dan positif itu seperti apa Mbak? Kayak bedanya itu agak bingung saya selama ini. Mungkin terus dulu sih Mbak. Kalau saya sih Iswara Pranidhana itu berserah diri ya. Jadi ya kayak tadi, kalau ada ya dinikmati, kalau enggak ada ya udah usah dipaksa sampai mencari-cari. Jadi berserah diri. Semua itu sudah ada sesuai aturannya, seperti puzzle saling melengkapi. Apa yang diperlukan ini belum tentu yang apa yang kamu harapkan kok enggak ada itu belum tentu pas juga untuk kamu, untuk dirimu. Kalau saya sih apa namanya hmm, mendapatkan pengalamannya sih seperti itu ya, bertahapnya seperti itu. Jadi ya menikmati aja apa yang ada. Ada ya syukur, enggak ya tetap ceria. Jadi kita tetap ceria dari saat ke saat, kita tetap menikmati dari ke saat ke saat. Tidak tidak adanya apa yang kita harapkan ya tetap kita terima. Ada sakit pun ya kita tetap terima dengan ceria. Itu namanya berserah diri ya. Nanti itu bisa juga meditasi apa namanya untuk kesehatan tentang kita menghadapi sakit itu juga apa namanya bisa itu untuk disadari itu dinikmati rasa sakitnya misalnya kayak sakit gigi ya melebar dan mengecilnya kan kadang kan senut-senut ya itu ya cenut-cenut dinikmati aja itu rasanya diterima berserah diri itu nanti lama-lama juga hilang sendiri dah tanpa obat sih bisa sih ya kalau yang sudah sampai tahapan kesadarannya sampai di situ saya sih cuman juga latihan juga pernah seperti itu jadi apa yang saya sakit tuh saya berusaha tidak minum obat ya saya nikmati rasa sakit itu misalnya pusing ya rasanya kan kayak dipukuli sama apa itu hammer tuh apa sih palu ya duduk itu ya saya rasakan oh keluar membesar mengecilnya kepala apa ini ya, dirasakan terus dinikmati ya itu caranya mungkin berserah diri dari sampai yang terkecil seperti itu mungkin begitu ya Mas Heru apa bisa dipahami atau Oh. kurang Iya, jelas baik Mbak, baik. Sejauh ini bisa Mbak, itu dulu Mbak. Ya. Mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang lain kalau mau bertanya atau menambahkan juga boleh sebelum masuk ke sesi meditasi. Silahkan bila ada. silakan mungkin yang punya pengalaman bisa sharing atau Bunda Ayu juga boleh sharing tentang meditasi mungkin pengalamannya lebih luas Bunda bagaimana tentang meditasi Bunda. Selamat malam Bunda Ayu, mungkin bisa menambahkan tentang meditasi atau punya pengalaman pribadi tentang meditasi atau yang lain silahkan boleh berbagi.
Ya, kalau tidak ada mungkin kita masuk di, oh ini ada apa nih, izin bertanya. Apakah meditasi bisa dilakukan dalam kondisi fisik bergerak? Bergerak itu berarti masuknya masih di apa ya, kontemplasi ya, kesadaran itu ya. Meditasi menengah mungkin ya Mas. Misalnya bisa bergerak. Kalau kita misalnya contohnya gini ya. Ini untuk Mas Jedong. Eh kita memasak. Kalau kita memasak butuh konsentrasi nggak Mas? Pasti butuh konsentrasi. Kalau nggak butuh ya gosong juga ya. Nah, itu mungkin masuknya di apa namanya konsentrasi Mas. Untuk bergerak itu meditasi menengah itu ya masih di konsentrasi ya Mas ya. Apalagi yang perlu konsentrasi ya. Kita menulis juga perlu konsentrasi. Ya itu yang bergerak seperti itu. Kesadaran kita jalan, kita bisa menyadari kaki kanan, oh ini aku melangkah kaki kiri. Kita makan pun juga perlu perlu kesadaran. Lah itu juga latihan Mas. Kadang kalau kita makan udah makan aja. Nah ini dalam latihan gerak itu juga bisa perlu kita latih untuk diri kita sendiri, bisa untuk kesadaran latihan apa namanya meditasi itu, meditasi menengah atau masih ke apa ya kontemplasi ya kesadaran menengah itu ya. Gitu Mas Jedong. Selamat malam Mas Jedok. Apakah sudah memahami? Nah ini Mas Jedok bagaimana tanggapannya tadi tentang meditasi sambil berjalan apakah bisa dilanjutkan? Hmm. Oh baik-baik terima kasih ya terima kasih Mas Jedok. Permisi Ini Mbak ada pertanyaan. Ina. Eh, ini ada pertanyaan juga dari eh, bawah dari Mbak Risna. Izin bertanya, Mbak Mas, kalau selama meditasi mengalami kepanasan sampai keringatan, apakah meditasinya harus dilanjutkan atau sebaliknya gimana? Dan itu kenapa ya? Itu dari, kalau saya boleh boleh sharing sedikit nggak Mbak? Soalnya ada pengalaman yang sama juga. Silahkan. Oh iya. Ya Dari silahkan tapi Mas Heru nanti sharing. ya tapi nanti dari Mbak Ina kalau mau dikoreksi ditambahkan silahkan ya Mbak ya. Eh, Mbak Risna, terima kasih pertanyaannya. Eh, Kalau dari sharing dari saya sendiri, waktu awal-awal belajar teosofi, meditasi pertama kali, jujur itu sering sekali, hampir hampir setiap kali saya memulai fase pertama itu kayak 5 menit pertama, 10 menit pertama itu basah semua baju. Jadi oke. Nah, jadi ya begitu. Nah, untuk kalau saya mungkin senyamannya aja disadari, oh sadar kalau berkeringat, jadi solusinya gimana ya? Ditahan dulu, maksudnya dihentikan dulu meditasinya. Terus setelah nggak keringatan, baru dilanjutkan lagi. Karena eh, mungkin kalau misalnya seperti yang tadi dikatakan Mbak Ina gitu loh, untuk memaksakan gimana caranya supaya ini keringatnya hilang, disadari terus, sadarin dan kesadaran yang salah tuh seperti itu. Kalau misalnya kesadaran yang benar ya, oh iya ini sadar saya keringat berhenti dulu. Kalau misalnya kepanasan atau mungkin dingin, tulang belakang dingin dari atas ke bawah dingin semuanya, itu mungkin kundalininya malah nggak itu tersumbat gitu ya. Mungkin dihentikan aja nggak apa-apa Mbak. Kalau dari saya seperti itu. Biasanya saya dulu gitu kayak oke hentikan dulu dan ya itu hubungannya sama sama ini Pingala dan Ida apa energi apa rembulan matahari di belakang situ nggak lancar. Kalau menurut saya gitu menurut pengalaman saya. Nah Mbak Ina kalau ada salah dikoreksi Mbak ya silahkan Mbak. Ini. Ya, ya betul sih Mas Heru ya. Jadi ketika kita merasa di kondisi yang tidak nyaman, boleh dihentikan itu kapan saja, nggak perlu memaksakan diri ya. Misalnya, wah aku nggak nyaman di panasan ini, aku udah nggak kuat dalam kondisi ini, ya sudah dilepas stop. Nanti pun begitu, nanti kita akan masuk ke latihan pernapasan. Jika merasakan mungkin dada panas, tiba-tiba panas atau kepala pusing, boleh berhenti kapan saja, stop dulu ya. Setiap kondisi manusia, setiap kondisi orang berbeda. Kok ini sudah nggak apa-apa sampai segini nafas pakai kita nanti pakai tahan nafas ya soalnya. Jika merasa nggak kuat, boleh berhenti kapan saja sudah saya bilang ya. Jangan dipaksakan. Kondisi orang berbeda setiap saat. Nanti kalau hitungannya kok tambah waktu tahan nafas nggak kuat atau panas, ada sensasi pusing kepala berhenti kapan saja boleh. Ya itu seperti itu sih kalau saya ya. Boleh kapan saja karena nggak bisa dipaksakan kondisi orang berbeda satu dengan yang lainnya usia juga ya
kesadaran juga, tidak ada misalnya, "Duh, kok itu kok kuat, kok aku kok nggak usah tanya-tanya kuat itu enggak, ya sudah kita ke sendiri masing-masing gitu ya." Mungkin begitu saja sih Mbak Risna ya. Bagaimana Mbak Risna? Mau menambahkan? Ada Ya, pengalaman lain sudah ya, masuk sepertinya sudah dipahami? cukup dari Mbak Risna. Terima kasih Mas Rio dan Mbak Ina sudah cukup sepertinya seperti itu. Sebelum, iya baik, ini sebelum lanjut lagi, saya nambahin dikit terkait pertanyaan yang sebelumnya. Tadi terkait siapa? Tadi meditasi dengan mata terbuka. Nah, kalau pengalaman dari ini saya baru setahun ya meditasi ya, setahun setengah. Jadi kalau nggak banyak, mohon maaf. Eh, Kalau dengan mata terbuka bisa, tapi lebih rentan. Jadi mungkin rentan untuk ya bingung sendiri gitu loh. Kayak misalnya yang dikatakan Sister Mbak Yohana tadi misalnya, setiap langkah kecil disadari. Kalau psikologi modern nyebutnya mungkin mindfulness ya, kayak ya udah full pikiran menuju satu objek yang sedang dikerjakan. Tapi kalau misalnya terfokus pada dogma seperti itu nanti kaku. Jadi lama-lama bisa lupa. Habis ini mau ngapain? Nah, itu lupa. Saking fokusnya sama satu hal. Jadi mungkin kalanya di mana kita perlu sadar, tapi di mana ada kalanya kita perlu ya udah luas aja. Jadi antara Iswara Pranidhana sama Samadhi dua itu dengan mata terbuka mungkin bergantian ya dalam satu jalur salib apa aluran otak itu mungkin ya kayak ada Samadhi dulu, kemudian ada Iswara. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, ya serahkan aja nanti gimana ya udah itu loh mata terbuka. Kalau menurut saya yang penting konsentrasi aja sih menurut saya itu eh, sem- sejauh ini. Makasih Mbak Ina. Ini mau masuk langsung ke sesi meditasi atau tidak Mbak? Karena ya sudah 3 pertanyaan sudah dijawab semua. Jadi Ya, mungkin bisa masuk ya, langsung meditasi. baik. Tahapan-tahapan ini tadi kita bisa sebelum persiapan meditasi ini bisa dilakukan belajar dalam keseharian dan tahapannya itu tidak harus urut mana yang mampu sesuai dengan diri kita masing-masing. Nah, sebelum masuk ke pranayama dulu ya ini ya. Kita pranayama saya sudah memberikan izin, memberikan kebebasan jika merasa tidak nyaman, mungkin kepala pusing tiba-tiba, dada sesak panas, perut mual atau apa, berhenti kapan saja ya. Karena kan tidak semua orang ini pernah melakukan dan mungkin merasa kaget, merasakan efek reaksi dalam tubuh yang berbeda-beda. Berhenti kapan saja boleh ya. Ini saya akan buka. Boleh ambil duduk senyamannya dulu. Ini karena Uh, saya akan membuka video ini. Ambil kita ambil posisi senyamannya. Ini karena masih pakai pernafasan saya malam ya, karena malam ini saya akan memakai nadi sodana, sodana dulu. Boleh tangannya begini, ini ibu jari dan ini jari kelingking. Ibu jari nanti untuk menutup kanan, kelingking menutup kiri, ya. Karena nadi sodana nanti bergantian, bisa saya coba dulu, nanti baru bersama-sama ya. Hirup, tutup hidung kanan, hirup kiri, tutup kiri, hembuskan kanan, hirup kanan, tutup kanan, hembuskan kiri, hirup kiri, tutup, hembuskan kanan, hirup kanan, tutup, hembuskan kiri. Ini mungkin 5 set, bisa dipahami. Kalau bisa boleh bersama-sama ya. Jika bingung bisa mungkin lihat dari video ini, terlihat ya ini ya, maaf ya, agak gelap, ya enggak apa-apa lah. Ya, kita bisa latihan bersama-sama ya. Kita tutup dulu cuping sebelah kanan dengan jempol ya, hirup kiri, kemudian tutup kiri, hembuskan kanan. Kemudian hirup kanan, tutup kanan, hembuskan kiri. Hirup kiri, tutup kiri, hembuskan kanan. Ya. Hirup kanan, tutup kanan, hembuskan kiri. Hirup kiri,
Tutup kiri, hembuskan kanan. Hirup kanan. Tutup kanan, hembuskan kiri. Rileks dulu, nafas normal. Ini tadi kita melakukan pernapasan nadi sodana, yaitu bergantian hirup dan hembus kanan dan kiri. Kemudian setelah ini kita akan melakukan kapalabhati, tangan kanan di dada, tangan kiri di perut, hirup sekali, hembuskan kelipatannya senyamannya, semampunya ya. Kalau saya misalnya hirup sekali, hembuskan 5 kali cepat. Itu 5, boleh kelipatannya 10, boleh 15, 20 senyamannya ya. Boleh dilakukan bersama-sama. Nah, rileks dulu. Ya, tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Hirup sekali, hembuskan semaksimalnya. Hembuskan. Rileks. Akan kita dilakukan 3 kali ya. Ya, tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Hirup sekali, hembuskan semaksimalnya. Lepaskan, rileks nafas dulu. Ya, sekali lagi ya, tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Hirup sekali, dihembuskan semaksimalnya semampunya. Ya, hirup sekali, hembuskan semaksimalnya. Sekali. Mungkin yang bisa merasakan perbedaannya pada pertama hembusannya cuma sedikit, kedua tadi hembusannya lebih banyak, ketiga lebih banyak. Mungkin tambah kita latihan terus, menghembuskan lebih banyak, nggak bisa. Ya, kemudian 1 kali lagi ini pernafasan dari celah-celah gigi. Ya, hirup dari celah-celah gigi. Kemudian ditutup, dihembuskan dari hidung. Ya, jadi kita agak senyum seperti senyum gini. Ya, hirup dari celah-celah. Ya, tutup, kemudian hembuskan lagi ya. Baru sekali, 5 kali ya. Hirup dari celah-celah gigi. Dan dari hidung. Sekali lagi, 3 kali lagi. Hirup dari celah-celah gigi. Hembuskan dari hidung. Ya, 2 kali lagi. Hirup dari celah-celah gigi. Tutup, hembuskan dari hidung. Sekali lagi. Hirup dari celah-celah gigi. Hembuskan dari hidung. Boleh rileks sebentar. Ini kita masuk ke pernafasan ya. Jika ini nanti ada tahan nafas yang tidak kuat, ini saya ajarkan dulu. Setiap kita menghirup, bayangkan dari cakra dasar dibawa ke cakra mahkota. Kemudian ketika menghembuskan, bawa dari cakra mahkota, buang ke cakra dasar. Ya, hirup dari cakra dasar, bawa ke mahkota, hembuskan dari cakra mahkota, bawa ke dasar sebaliknya. Ya, begitu ya, perlahan-lahan bersama-sama. Ya, aba-abanya yuk, hirup 1, 2, 3, 4, hembus 1, 2, 3, 4, ya. Hirup 1, 2, 3, 4, hembus 1, 2, 3, 4, ya. Hirup 1, 2, 3, 4, hembus 1, 2, 3, 4, hirup 1, 2, 3,
4, 5, 6, hembus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hirup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hembus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hirup, 1, 2, 3, 4. Tahan nafas, yang bisa boleh tahan, yang tidak stop kapan saja. Hembus, 1, 2, 3, 4. Hirup, 1, 2, 3, 4. Tahan nafas. Hembus, 1, 2, 3, 4. Hirup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan nafas. Hembus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hirup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan nafas. Hembus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sekarang kita masuk, boleh meditasi tetap di tempat duduk atau mau grounding silakan.
Ya, boleh. Perlahan-lahan kembali ke kesadaran semula, rasakan gerakan sedikit-sedikit jari-jari tangan. Perlahan-lahan boleh membuka mata. Sadari, ucapkan terima kasih pada diri sendiri yang telah mau berdisiplin mendengarkan studi pada malam hari ini. Yang meditasi, ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang ada di sini. Karena berkat ada teman-teman, kita juga bisa berkumpul bersama. Dan tentu juga jika kita melakukan sendiri, ada kedisiplinan diri. Terima kasih dalam diri dan buang seluruh energi negatif yang ada dalam diri, hirup energi positif. Semoga doakan juga untuk orang-orang terdekat kita, ampuni semua orang yang merasa tidak baik, berbuat baik, tidak baik kepada kita, ucapkan juga dalam diri, maafkanlah mereka. Terima, terima, terima. Boleh membuka mata dengan lembut dan ucapkan terima kasih untuk semuanya. Bagaimana untuk sharingnya malam hari ini tadi setelah waktu pernafasan mungkin ada rasa apa yang bisa di-sharingkan? Mungkin saya boleh sharing, Bu. Iya, iya silakan Mas Heru. Hmm, Tadi saya agak pusing, pusingnya muter-muter gitu, makanya tak berhenti. Ya, terus waktu pusing itu saya tadi bilang berhenti boleh kapan saja. Terus Mas Heru berhenti ya. Waktu apa itu? Pranayama ya dia. Nah, waktu apa Mas? Tahan napas atau apa itu Mas? Tapi waktu yang tahan napas tuh saya berhenti sebentar. Iya memang tidak kondisi semua orang kan berbeda. Mungkin belum pernah sama sekali melakukan ini masih tahap awal. Biasanya kalau saya latihan tahan nafasnya sudah 30 detik ya, 30 detik dari 15 nanti sampai ke 16 nanti ini masih bertahap. Saya tadi sama maksimal di berapa 8 detik paling. Enggak apa-apa. Tadi kan masih latihan, masih pertama kali. Jadi mungkin kondisi setiap tubuh manusia yang belum terbiasa memang biasa banyak yang merasakan sensasi dada panas, kepala pusing nggak apa ya macam-macam lah karena itu nanti tadi kan saya bilang tarik nafasnya dari cakra dasar bawa ke mahkota, hembuskannya kebalikannya. Ya nggak apa-apa Mas, itu prosesnya. Nggak apa-apa. Boleh dihentikan kapan saja. Ya, mungkin ada yang sharing lagi. Saya berdahak terus. Ya, mungkin itu juga ada gangguan mungkin sebetulnya antara yang tidak disadari ya, Mas ya. Ada gangguan yang tidak dirasa juga mungkin di apa tenggorokan Mas itu. Mungkin itu juga sudah lama malahan, tapi baru secara tidak langsung mungkin ini kayak itu ya, apa namanya penolakan di apa cakra tenggorok itu juga bisa itu Mas berdahak terus ya. Itu waktu apa itu Mas? Tadi Mas, waktu terus waktu tahan nafas atau nafas yang nadi sodana atau yang apa itu Mas? Mas siapa? Tadi yang merasa beda terus Mas Indra Fardan ya. Ya beda terus. Ya enggak apa-apa Mas. Mungkin itu ada gangguan juga di cakra tenggorok mungkin ya. Enggak apa-apa. Itu proses juga mungkin masih awal. Nanti kalau bisa latihan rutin seperti itu ya kalau kita mau mungkin nanti ada latihan rutin ya tinggal nanti mencari waktu kapan yang pas cocoknya. Kalau memang semangat untuk latihan ini meditasi terus nanti ya saya akan adakan. Nggak apa-apa, sensasi-sensasi tiap orang berbeda. Begitu ya Mas Indra, Mas Heru, nggak apa-apa, ini masih latihan. Mungkin ada yang lain? Oh, pas tahan nafas, iya, memang itu tahan nafas itu sebetulnya itu kalau kita mengerti manfaatnya tahan nafas ya mungkin coba dibuka di Google juga mungkin ada. Itu bisa juga untuk menambah awet muda juga. Kalau itu tahan nafas saya malah latihan 1 menit 2 menit biasa kadang juga pernah 2 menit maksimal di 2 menit tahan nafas.
nggak apa-apa Mas latihan mungkin iya. Ya nggak apa-apa, dihentikan aja kalau merasa nggak nyaman, mau batuk-batuk terus kan nggak nyaman jadinya. Nah, yang biasa tidak batuk jadi batuk kan nggak nyaman, ya udah dihentikan saja. Itu namanya proses dalam tubuh, nggak apa-apa. Begitu. Eh, ya, ya terima kasih sharing-sharingnya, terima kasih kehadirannya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kesehatan kita saat ini maupun masa depan, baik untuk organ terkecil sampai organ yang besar. Ya, semoga bermanfaat untuk tubuh kita. Terima kasih sharing-sharingnya juga untuk Bunda Ayu. Terima kasih ya sudah mau bergabung, sudah memberikan semangat untuk masyarakat Teosofi Indonesia. Sudah bisa bicara. Selamat malam. Ya, ya malam Pak Dido. Oke. Ya, ini saya mau menanggapi, jadi bukan bertanya. Menanggapi bahwa Eh, malam ini MTI bersyukur, bangga sekali karena beliau Bunda Ayu sudah berkenan memperkenalkan diri dan menjadi pembina di MTI. Nah, mengapa kita patut bangga dan bersyukur? Karena dulu Eyang Sukami dan Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno itu anggota TSOFI juga. Dan semua anggota BPKI dan PPKI itu orang-orang TSOFI. Dan mendapat tugas dari PB10 untuk menjadikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi ini ibaratnya Bunda Ayu ini bisa melaksanakan pesan beliau proklamator kita, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ini menyambung ini. Kalau di NU namanya sanat, ini menyambung peran pengabdian Bunda Ayu ini menyambung dari peran pengabdian beliau yang Sukemi dan proklamator kita Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Nah, semoga dengan kehadiran dan ketersediaan Bunda Ayu menjadi pembina di MT ini menjadikan semakin maju, semakin baik masyarakat TSOFI Indonesia ini. Nah, terima kasih. Mungkin lain waktu bisa berbincang-bincang lagi atau dalam acara yang sama dengan topik yang berbeda. Terima kasih, Mbak Yu. ya, terima kasih Pak Wido masukannya. Salam Bunda Ayu. Terima kasih Bunda Ayu bisa masih di tempat stay di tempat Bunda Ayu mohon untuk memberikan apa namanya kata-kata penutup atau mau memberikan apa ya masukan terakhirnya di sesi meditasi pada malam hari ini. Bunda Ayu masih stay di sini? Selamat malam. Bentar. Coba saya WA. Bunda Ayu. Selamat malam. Ya, malam, Bunda. Iya, terima kasih sekali kami diberikan waktu membuka dan menutup dari mediasi ini. Memang benar sekali kita butuh, artinya kalau Wong Jawa itu hening, ya. Kalau kita mau melakukan apapun, kita harus hening atau introspeksi diri kita sendiri. Maka kita akan mendapatkan kekuatan. Ini yang saya rasakan dan yang memang Eyang ajarkan. Benar sekali tadi Mbak Sinten, wow Mbak Pengging, nggih. Dan saya siap, Nggih, ya, ya, Pak Widi. kita sesuai dengan ajaran orang tua kami, atau yang kami, seluruh keluhuran kami itu, ya dengan kita hening ini semuanya, apalagi kalau kita malam, ya kita bangun. Kalau agama Islam itu tahajud, tapi kalau kita wong Jawa iki kudu ngerti Jawane, apa yang pagi kita lakukan, siang lakukan, malam lakukan, itu benar-benar membawa pemikiran kita itu menjadi jernih. Jadi hati kita yang bekerja, bukan akal. Seperti itu. Dan terima kasih banyak pada seluruh masyarakat Teosofi Indonesia. Tetap
semangat yang harus kita lakukan setiap saat itu harus kalau dalam Islam artinya kita ya orang tua kita, yang saya itu selalu mengajarkan, bahkan bapak yang selalu mengajarkan kita bangun pagi kita jangan lupa ucapkan Allahu Allahu menarik sama artinya tadi dengan apa dengan memegang artinya cakra yang ada di pemikiran kita itu cakra manggilingan itu akan terbuka semua dan enak rasanya ringan tubuh kita. Jadi, terima kasih Ibu Teresia dan semua artinya di masyarakat Teosofi Indonesia kita harus sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin supaya Indonesia juga ini terwujud dari pengaruh-pengaruh yang tidak benar, makanya harus kita cara dengan mediasi ini tadi, ya, artinya pencerahan persaudaraan. Pencerahan persaudaraan itu tidak mahal, ya. Jadi ilmu yang kita berikan bermanfaat, tetapi ini benar-benar kita merasakan sebagaimana saudara-saudara kita itu sama dengan kita. Makanya ada 10 hukum Allah itu, ya, jangan kamu mengambil hak orang lain, yang terutama kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu. Jadi kita tidak ada dalam persatuan Indonesia ini ya terwujud persaudaraannya itu tadi. Nggih, matur nuwun. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Bunda Ayu, petunjuk arahannya. Memang benar kita sebagai orang Timur, baik Jawa maupun pulau yang lain, hanya kalau dalam istilah Jawa kan kanthi heneng henenging cipta. Nggih. Kanthi meneng lulan panjenengan badhe menang. Jadi dengan diam kita akan menang. Menang Betul. mengalahkan hawa nafsu maksudnya. Nggih. Itu Jadi yang utama. ya, saya mohon Nah, nanti arahan bimbingan Bu Ayu menambah semangat dan menambah kemajuan, menambah kebaikan di wadah masyarakat Teosofi Indonesia ini. Lain waktu siap. mungkin bisa disambungkan Nggih. dengan tema yang berbeda, terutama Nggih. tentang sejarah. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 beserta isinya dan Pancasila itu merupakan roh dari Teosofi. Karena Nggih. beliau-beliau yang duduk di BPUPKI dan PPK itu memang orang-orang Teosofi. Demikian Bu Ayu menambah wawasan arahan penjenengan. Terima Ya. kasih. Itulah bumi putra kita juga dari masyarakat Teosofi Indonesia. Eyang-eyang kita semua termasuk Ki Hajar Dewantoro, ini Maha Guru, Maha Dewa, Maha Agung. Ini yang membimbing kita dan kita terus artinya lakukan apa yang menjadi nasihat Romo dan Biung kita. Nggih, mugi-mugi diparingi berkah lahir lan batin. Matur nuwun, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Bunda. Kemudian moderator saya kembalikan kepada moderator Mas Heru. Iya, baik. Matur sembah nuwun Bunda Ayu Gembirowati. Makasih banyak juga Mbak Ina, Mbak Teresia selaku instruktur yoga malam hari ini. Sorry, meditasi malam hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan praktek juga ya. Beberapa juga dari kita merasakan kesan tadi ada yang berdahak, ada yang pusing saya, ada yang beberapa hari ini mungkin sebagaimana pelajaran pertama. Jadi nanti mungkin ke depannya kita bisa belajar lagi dan dengan pengalaman sendiri atau mungkin bersama-sama dalam masyarakat filosofi Indonesia ini. Nah, sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, izin sebagaimana yang sudah dimulai tadi, saya bacakan invokasi. Sebelum berakhir, saya izin untuk membacakan afirmasi juga untuk menarik energi positif bagi kita semua. Semoga damai, berkah, dan jiwa dan raga kita semoga stabil keduanya. Invokasi saya Permisi Mas Heru. gimana? Mas Heru.
Ini mungkin dari sesepuh kita, Pak Heri ini mungkin bisa memberikan masukan ini pada sesi ini, sesepuh tanggapan sesepuh Pak Heri. Pak Oh, Heri, J, selamat. monggo, monggo. Masih di sini Pak Heri. Pak Heri, Oh selamat iya, malam iya, Pak iya, Heri. iya. Monggo Pak Heri, masukannya sebagai sesepuh. Ya, selamat, Dan Pak, oke. selamat malam, Mbak Yuwana. Ya, saya kira tadi pembelajaran masalah meditasi cukup baiklah. Ya, namun segala sesuatu itu tentu ada proses ya. Sehingga di sini yang penting telaten ya. Yang penting telaten menjalankan apa yang tadi sudah disampaikan eh, Bu Ina. Intinya bahwa sebetulnya meditasi itu menolkan ya, menolkan pikiran, perasaan, dan badan wadah. Jadi soal sikap fisik, apakah bersila tegak, apakah duduk rileks 100%, itu kembali kepada pengalaman masing-masing di dalam mencoba menjalankan meditasi. Jadi soal sikap fisik itu kembali kepada pengalaman dan bagaimana yang paling cocok. Itu soal sikap fisik. Tetapi soal sikap batin satu, yaitu tadi fokus. Setelah fokus satu objek itu dihilangkan. Nah, ini yang main lalu kesadaran. Nah, itu yang terus diikuti, disadari, semakin lama semakin dalam, dan seterusnya. Jadi intinya sikap batin itu menolkan pikir atau mendiamkan pikir, menolkan perasaan atau mendiamkan perasaan, dan menolkan fisik atau diam. Nah, ini nanti kesadaran akan nyambung dengan yang satu. Yang satu itu ya sang hidup itu sendiri atau Roh Kudus lah yang paling dekat itu Roh Kudus. Nah, matematikanya 1/0 sama dengan tak terhingga. Nah, itu kalau diteruskan nanti seperti itu. 1/0 tak terhingga. 0 itu diamnya pikir, rasa, raga. 1 itu kesadaran rohaniah, terus kesadaran sejati, terus kesadaran ilahiyah. Dalam rangka menuju kepada yang maha sadar. Saya kira itu, Bu Ina. Terima kasih. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu, terima kasih Pak Heri. Waktunya saya kembalikan kepada moderator Mas Heru. Monggo Mas Heru. J, terima kasih Mbak Ina, matur nuwun, Pak Heri, matur nuwun, Bapak Ibu, Mbak Mas kalian atas kehadirannya malam hari ini. Sebelum saya tutup sesi Zoom-nya, saya izin untuk membacakan invokasi dulu, afirmasi untuk mendamaikan jiwa dan menarik energi positif sebagaimana yang sudah dipelajari dalam teosofi selama ini. Baik, bimbing hamba dari kebodohan menuju kebenaran. Bimbing hamba dari kegelapan menuju terang benderang. Bimbing hamba dari kematian, bawalah menuju keabadian. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Om Shanti, Shanti. Shanti Om. Baik, matur nuwun, terima kasih Pak, Bu, Mbak, Mas kalian atas kehadirannya. Foto, Hmm. sesi foto Mas Heru. Oh iya, sesi foto bersama. Harap Bapak, Ibu, Mbak, Mas untuk menyalakan kameranya. Saya tunggu sekitar 2 menit.
Recording in progress. Baik, sudah on cam semua ya, lumayan banyak ya hari ini yang ikut sesi. Baik, pengambilan gambar saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, lagi. Sekali lagi. 3, 2, 1. Iya, baik. Makasih Pak, Bu, Mbak, Mas, dan Mbak Teresia atas dan juga Bu Ayu Gembirowati. Semuanya terima kasih atas kontribusinya dan waktunya. Semoga malam hari ini apa yang kita dapat, yang kita pelajari semoga berkah dan semoga bisa um, selaras dengan tujuan teosofi yaitu membawa dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan sejati ke depannya. Baik, Rahayu, salam. Saya izin akhiri sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting saya akhiri ya dalam 3, Terima 2, kasih. 1. Selamat malam. Ya, selamat malam.